Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Dadi Ramadan. Baik, kita mulai dengan berita pertama pemirsa. DPR RI mendukung peningkatan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Uzbekistan, khususnya dalam bidang ekonomi dan bisnis serta pariwisata. DPR juga mendorong dibukanya penerbangan langsung atau direct flight dari Tashkent ke Jakarta dan sebaliknya. Bertempat di ruang tamu pimpinan Dewan, Gedung Nusantara 3 DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menerima Menteri Pariwisata Uzbekistan, Anvar Sarapov, beserta rombongan. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas rencana kerjasama kedua negara yang akan dimulai melalui kerjasama pariwisata. Dimintai tanggapannya terkait pertemuan, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, Indonesia harus merespon dengan baik tawaran kerjasama tersebut, selain hubungan antar negara akan berdampak positif. Kerjasama Uzbekistan dan Indonesia diharapkan juga dapat menyambung hubungan antar masyarakat melalui pertukaran wisatawan. Selain kerjasama di bidang pariwisata dan bisnis, Fahri juga berharap hubungan antar masyarakat dan antar umat beragama dari kedua negara akan terjalin dengan baik. Ya, saya kira kita harus menyambutnya. Pemerintah Indonesia perlu bekerja sama supaya wisatawan dari sana banyak datang ke kita dan juga sebaliknya banyak wisatawan kita yang ke sana, sehingga tidak saja ada hubungan antar pemerintah, tetapi juga hubungan dengan masyarakat, ya, juga bisnis gitu, karena ini bukan cuma bisnis pariwisata, tapi ada banyak soal-soal lain, ya. Kalau bicara soal ternak, katun, dan lain-lainnya itu termasuk sumber-sumber energi lain, saya kira banyak di sana. Pak, tadi titik tekannya. Menurut Fahri, agar hubungan kerjasama kedua negara dapat berjalan dengan baik, pemerintah Uzbekistan dan Indonesia diharapkan dapat membuat penerbangan langsung atau direct flight menuju kedua negara. Hal tersebut diyakini Fahri dapat menambah energi positif dalam rangka membangun kerjasama antar negara, baik dalam pemerintahan, pariwisata, juga hubungan sesama masyarakat kedua negara. Nah, saya berkali-kali ke sana dan mengantusiaskan mereka supaya coba kita bikin direct flight lah ke Indonesia ini supaya hubungan di antara kedua bangsa ini makin baik gitu. Indonesia punya khazanah tentang kebangsaan, ya, keislaman dan sebagainya itu. Mereka juga punya khazanah yang luar biasa. Nah, kalau ini ditukar, maka akan ada pergumulan yang versinya lain gitu, yang positif, ya, terutama menjawab narasi-narasi. Panji dan Dwi, TVR Parlemen, melaporkan. Berita selanjutnya terkait wacana yang muncul dalam pembahasan rancangan undang-undang tentang pemilu, khususnya mengenai usulan seleksi bakal calon anggota DPD RI. Anggota Komisi 2 DPR menilai usulan tersebut sangat baik untuk menghasilkan anggota DPD yang berkualitas di masa depan. Namun usulan tersebut masih perlu dikaji di dalam pansus. Wacana penentuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dalam pemilu legislatif 2019 ditentukan lewat panitia seleksi atau pansel menuai pro dan kontra. Hingga saat ini, Pansus Rancangan Undang-Undang Pemilu masih melakukan pembahasan terkait wacana tersebut. Ditemui usai menjadi narasumber dalam diskusi forum legislasi dengan tema Retakkah hubungan DPR dan DPD akibat usulan senator di seleksi DPRD. Di Media Center DPR RI baru-baru ini, anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Baidowi mengatakan, wacana seleksi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD merupakan usulan baru yang cukup bagus dalam melakukan evaluasi dan kualitas dari DPD di masa depan. Ditambahkan Baidowi, untuk menjadi lembaga negara yang lebih baik dan lebih berkualitas di masa depan, Dewan Perwakilan Daerah perlu diisi oleh orang-orang yang kompeten dan pribadi-pribadi terbaik dari daerah yang diwakilinya. Hal itu harus dimulai sejak proses perekrutan. Karena niatnya itu berangkat dari lemahnya pengetahuan dan kemampuan anggota-anggota DPD dalam melancarkan tugasnya. Itu kita objektif karena itu juga berdasarkan dari masukan dari teman-teman DPD. Ketika DPR dan DPRD itu ada lembaga seleksi namanya partai politik, alat kontrolnya lebih kuat, lebih jelas. Contoh, ketika anggota DPR itu bermasalah, tidak memenuhi kualifikasi, partai bisa memberikan sanksi. Orang yang tidak memiliki kompetensi yang bagus tidak dicalonkan menjadi DPR dan DPRD. Sementara DPD itu bebas langsung saja. Sementara itu, pengamat politik Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Caniago mengatakan, wacana seleksi senator tentunya akan memunculkan polemik dan akan ditolak oleh DPD. Pasalnya, menurut Pangli, wacana tersebut sesuatu hal yang pesimis, di mana pansel juga tentunya tidak akan lepas dari kepentingan politik. Itu diseleksi oleh pansel, saya kira ini akan memunculkan polemik dan akan ditolak oleh
anggota DPD sendiri. Jadi saya kira begini, ini wacana yang pesimis lah, tidak akan mungkin ya, karena pertama parabelnya adalah siapa yang bisa menjamin bahwa ini tidak bersih dari kepentingan politik gitu, konflik interest politik. Yang kedua, ini kental aroma politisnya nanti, titipan orang partai, titipan ini, dan selanjutnya. Yang ketiga, siapa yang menjamin tidak terjadi di situ kong-kali-kong gitu loh antara kepentingan ini, money politik gitu ya. Karena pansel yang menentukan. Zikri dan Julian, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah menghitung ulang anggaran subsidi gas dan listrik dalam APBN perubahan 2017 dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat, karena jika subsidi gas dan listrik dicabut, maka hal itu akan berdampak langsung pada inflasi dan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI Heri Gunawan menegaskan, pemerintah harus spesifik dan benar-benar teliti saat mengkalkulasi subsidi energi dalam APBN perubahan 2017 dengan memperhitungkan daya beli masyarakat menengah ke bawah yang akan langsung terkena dampaknya. Karena saat ini penerima subsidi gas dan listrik bukan orang miskin, melainkan berada di garis rentan kemiskinan. Dengan demikian, jika subsidi tersebut dicabut, akan ada penambahan masyarakat yang masuk dalam golongan miskin. Heri Gunawan meminta agar Kementerian Keuangan bersama dengan Menteri ESDM menggunakan data yang benar-benar valid dan realistis ketika menghitung ulang subsidi energi tersebut. Walaupun harga BBM-nya turun, di dalam benak kita ini sudah naik dulu. Pada saat terjadi kenaikan, itu akan diikuti oleh bahan-bahan ataupun barang-barang baku yang juga turut menyesuaikan. Pada saat itu turut menyesuaikan, sementara harga bahan bakar minyak sekarang turun. Saya ngerasa agak sedikit pesimis ya, kalau barang itu juga turun begitu loh. Sebaiknya kalau mau melihat itu, lihatlah dalam jangka panjang. Kita kan bisa mengestimasi kapan harus naik, kapan harus turun. Anggota Komisi 11 DPR RI Eva Sundari menilai, perhitungan ulang terhadap subsidi gas dan listrik adalah hal yang wajar. Menurutnya, perkembangan realisasi perhitungan subsidi energi yang sebelumnya diperkirakan harga minyak sebesar $45 AS per barel, namun nyatanya sekarang sudah menembus harga $50 AS per barel. Kenapa kemudian perlu dilakukan adjustment ulang terhadap asumsi-asumsi, termasuk ketika harga global ini naik atau turun, pasti kita juga akan menghitung ulang asumsi inflasi, kemudian juga asumsi-asumsi terhadap bunga dan seterusnya ya, atau bahkan terhadap nilai tukar juga diasumsi, sehingga dalam masa sehingga akhir APBN tahun ini menjadi rasional. Ayu dan Aang, TVR Parlemen, melaporkan. Ya pemirsa, demikian Warta Parlemen kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.